di 104. Kalah ya. Kalah. Kita tidak lolos ke semifinal ya, fix ya. Iya, Udah fix. Tuh, Nangis nangis. lu, katro lu. Habis lu gak bisa pulang lu ntar. Filipina berhasil menumbangkan Indonesia 1-0. Ini kemenangan pertama Filipina di kualifikasi ASEAN Championship ini. Yang membuat mereka lolos ya. Yang membuat mereka lolos. Sebelumnya mereka seri ya? Seri 3 kali. Seri 3 kali. Ini membuat Indonesia terhenti langkahnya di Piala AFF. Tuh Cahya Ini kayaknya ya. mungkin untuk yang 3 edisi terakhir baru ini kita nggak lolos grup ya. Iya. Nggak lolosnya kan zaman suram ya waktu itu. Iya. Terakhir kita nggak lolos masa suram. 10 tahun lalu ya. 14, 2014. 16, lupa gue. Yang kita ke final tuh lawan Thailand juga. 18 Oh itu itu. 2016. 18. Di Bali kan? Iya ya. Di Bali. Iya. Yang di Pakansari menang. Iya. Di sana kalah 2-0 ya. Keanggulan Samu. Oke. Iya 2018. Oke, Indonesia. Indonesia nggak lolos ya Wah, ke semifinal. anti klimaks ya. Maksudnya secara, kalau kita lihat secara overall, kita dapat momentum tadi 30 menit kita bisa Betul. passing. Sempat berjalan, tapi akhirnya harus Iya. apa ya? Jadi kalau gue simpulin ini tergambar betul betapa rentannya tim ini ya. Rentan dari sisi kualitas permainan, rentan dari sisi Emosi. mental ya, termasuk emosi dalamnya. Sehingga satu aja hilang itu langsung Buyar. mengubah konstelasi permainan dan seperti nggak ada plan lain gitu. Kita alami hal yang sama kan kemarin ketika Marcelino juga kartu merah, untungnya kita masih bisa imbang ya. Walaupun saat itu kita juga rentan banget, rentan kalah juga itu dari Laos. Dan sekarang di saat kita dalam posisi sedang mulai menemukan kepercayaan diri, setelah 30 menit kita terus mencari cara untuk bisa bermain kombinasi, tiba-tiba ada kejadian yang nggak diduga-duga, kejadian yang benar-benar di luar dari ekspektasi kita. Mungkin Ferrari juga nggak ngira ya bahwa gesturnya yang begitu akan langsung dihukum kartu merah gitu. Apalagi dia sebagai kapten. Setelah itu kita lihat kita benar-benar nggak lagi menemukan permainan seperti 30 menit terakhir itu. Atau seperti sisa 15 Sebelum menit kartu terakhir. merah ya? Sebelum kartu merah. Udah kita sama sekali nggak nemu lagi permainan itu. Walaupun tadi babak kedua kita coba melakukan berbagai pergantian pemain ya. Tapi impact-nya juga nggak kelihatan juga. Masuk edetan juga dalam posisi kita udah kurang orang tentu berbeda ya. Tadi satu peluang hoki itu ya. Iya, iya. Hoki itu kan di babak kedua juga kan. Iya, Iya. yang kedua. Betul. Yang setelah kartu Yang merah shoot juga. ya? Terus Oh ada 2 transisi. Yang pertama Marceng ya? iya Marceng yang syutingnya Itu Itu yang pertama. Tapi ada 2 transisi. Yang ke samping itu babak kedua juga. Iya. Yang tadi gue bilang dia nggak mau akan pikir kan. Oh iya, Iya, yang Itu dia shoot ya. awal-awal babak kedua. Ya, awal Kalau babak kedua Terus ya. sama si Hoki Caraka tadi yang diumpan, ditembak. Shooting. Iya, Terus sama terakhir Ronaldo Kuateh ya. kuat ya. Kuateh. Spekulasi. Ya itu aja sih ya. Tapi setelah itu karena Filipina juga mainin atau provokasi ya dengan mengulur-ulur waktu, akhirnya kita hilang lagi. Hilang lagi. Apa yang menjadi game titik balik dari permainan ini, game changernya kartu merah itu game changer? Iya sih bisa dibilang gitu sih. Kartu merah itu terjadi di menit 30-an ya. 30-an. Saat kita udah mulai menemukan permainan, seharusnya sih ada ada solusi lain gitu ya. Tapi tadi gue bilang kan, karena kita nih sangat rentan ya dari sisi kualitas, kolektivitas, mentalitas. Jadi gampang ruin ya, gampang hancur gitu. Ibaratnya udah nyusun puzzle pelan-pelan gitu ya, kalau model bikin Main jenja itu. gitu kan, pelan-pelan satu, tarik satu, mulai lagi tuh berat lagi gitu nyusunnya. Iya. Itu sih yang gue lihat dari tim ini sih. Kalau Sabto gimana? Mas Sabto? Evaluasi permainan. Kalau secara Tadi pas- permainan ya? Pas kartu merah sebetulnya kita masih oke lah, kita masih jalan. Kayaknya pas penalti itu betul-betul Langsung drop. bikin drop sih. Bikin drop yang untuk bangun susah gitu. Pas kartu merah masih bisa bangun gitu. Masih bisa nge-create chance kan. Di akhir-akhir babak pertama masih ada chance. Create chance di babak kedua masih ada. Tapi begitu penalti tuh kayak yang anjir. Golnya begini lagi mereka gitu loh. Itu kayaknya tuh yang bikin Rontok ya. rontok mentalnya di situ. Jadi ya
ya risiko ketika banyak pemain muda ya mungkin untuk ngebangunnya itu kan tidak se bukan mudah ya, tidak seenak kalau lo mungkin udah terbiasa menghadapi beban seperti ini gitu di level senior gitu. Jadi ya tapi gue tetap salut sih, maksudnya tim ini nunjukin ketika lo harus menang, lo nunjukin something yang beda dibanding 3 pertandingan sebelumnya gitu. Oke. Lo menawarkan something Jadi dari segi permainan tuh better dibanding 3 permainan sebelumnya. Ini Atau gimana? kayaknya pick di mereka ya? Ya dari kalau dari possession sih ya mungkin kita nggak megang possession sih di sini, tapi kita nge-create chance yang lebih banyak Lebih banyak, dibandingkan iya, iya. pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Ya lawan Laos kita bisa golin 3 tapi kita kebobolan 3 gitu. Di sini kebobolan kita murni karena something yang aduh kasihan Donitri yang kena tangannya kan pasti dia ngerasa Dia gini. ngerasa bersalah ya. Ferrari Donitri pasti ngerasa aduh. Aduh. Apakah ini resiko yang sudah harus kita terima karena kita menurunkan pemain-pemain Yes. muda dengan Yes. Ya, Yes. segala macam Tapi risiko. mungkin harus juga dipahami ya, maksudnya ini kan pemain-pemain yang banyak sekali debutan. Iya. Melawan tim senior, walaupun ASEAN tapi lawan mereka kan tetap Senior. Tetap senior gitu. iya. Itu yang harus kita remind terus, nggak boleh dilupain sama orang gitu kan. Lo nganggap level kita sudah sama, ya, tapi kan padahal belum ya. debut di timnas tuh baru yang satu pertandingan masih baru di sini loh mereka tuh Iya. di pertandingan. Jadi dalam situasi seperti ini gue pengen berpesan ya kepada semua pihak nih yang memang merasa merah putih gitu ya. Apa ya, kalian tuh diuji ya dengan vibes seperti ini, apakah kalian menjadi pendukung sejati atau kalian cuman jadi provokator gitu ya. Di sinilah diuji sebenarnya. Kalau kalian pengen, kita lihat ya bagaimana mereka menangis ya. Iya. Ini kan bukti bahwa mereka tuh sudah all out gitu ya. Iya. Dengan kapasitas yang mereka punya gitu. Kapasitas mereka ya di sini segininya gitu loh kan. Artinya bukan mereka nggak akan berproses dan bertumbuh. Kitalah yang harus memberikan ruang dan dukungan buat mereka supaya mereka tetap berproses dan bertumbuh. Dan jangan jadi drop, jangan jadi down, jangan jadi cacian dan makian gitu kan. Itu sih yang gue himbau ya. Karena ini nggak bisa kembali lagi. Ini kita kalah, kita gugur, udah. Kita nggak kembali lagi. Gitu Move kan. on gitu ya. Mau ngomong apa juga, udah. Kita nggak bisa kembali lagi. Tinggal lihat ke depan, belajar dari situasi seperti ini. Bagaimana sekarang sudah tampak betul kan secara nyata. Kalau tim muda itu nggak bisa sebentaran dikumpulinnya. Iya. Ketika STY datang dengan proyek Piala Dunia U20 ketika itu, dia juga membuat TC panjang sekali, berbulan-bulan di Eropa. Iya. Di Turki, di Spanyol ya kan, yang kemudian akhirnya batal. Itu karena dia tahu bahwa kita itu memang pondasinya kurang. Iya. Lain sama pemain-pemain Eropa yang mereka sejak usia muda, sejak usia kecil gitu sudah berlatih, reguleri, berkompetisi di akademi mereka di Eropa yang sudah mapan. Kalau kita praktis kan baru usia 16, ya proyek Garuda Select 16 tahun. Udah telat gitu loh. Telat. Jadi itulah alasan kenapa tim ini sangat tidak siap secara persiapan, kebersamaan. Dan mereka sudah bagus, mereka mau tetap challenge ya di level senior. Ini kan ajangnya senior gitu ya. Iya. Yang gua mau cobain. Mas tapi pengen tahu juga komentar soal pemain-pemain senior yang sudah bermain lama di timnas yang seharusnya bisa menopang lah gitu. Ada Asnawi di sana, Marceng di sana, tapi tampaknya tadi kita lihat Arhan berapa kali kan juga terpancing, Asnawi juga terpancing. Iya. Justru kan seharusnya mereka yang bisa mengontrol adik-adiknya ini di lapangan. Ini apa yang harus Malah yang keren adik-adiknya ya. Malah yang lebih tenang. Donitri justru lebih tenang ya? Donitri itu kapten material banget sih. Iya. Keren loh. Donitri. Gila gue juga pengen nangis juga tadi ngeliat dia nangis gitu. Iya, karena Donitri nggak seberat banget ya di Karena di dia ya. kebayang gak sih apa yang dirasain Ferrari sekarang Iya. kalau ganti? Heeh. Gue juga pasti ya kalau jadi Lo dia deket sama Ferrari iya, lagi kan. apalagi Ferrari itu aduh, dari kecil gitu gue tahu dia gitu. Jadi gue bisa ngerasain nih abis ini nih udah pasti Japrian nih. Gimana cara ngebangunin mental dia ya, moral dia gitu. Dia kan juga dulu sempat kan melakukan kesalahan yang gol bunuh diri lawan Iya. Vietnam ya. Tapi dia terus comeback dengan dia bikin 2 gol atau dia bikin gol penyama kedudukan gitu ya. Tapi kalau dia di kartu merah ini dia nggak bisa comeback lagi, maksudnya dia udah dulu keluar gitu, dia nggak bisa Iya. merecovery kesalahannya. Itu yang Betul. menurut gue akan jadi pukulan sih buat Ferrari sih. Ada evaluasi STY kah yang perlu? Apa ya? Kalau STY di beberapa pertandingan emang bukan kelemahan dia ya. Kebiasaan dia itu memasukkan pemain tuh udah Terlambat. terlambat.
berapa Itu kali gue mau itu ngomong gitu juga sih. menit ke Menit-menit 78 yang tadi. menit 78, menit 83 tuh sering mengganti pemain tuh dan lo padahal kita udah lihat bahwa ini harus cepet-cepet pergantian ya. Iya. Tapi dia bukan cuma di sini yuk, di senior pun begitu Iya di dia. senior, di semua Kadang-kadang kita yang nonton gregetan, hampir di ih. beberapa pertandingan senior junior tuh dia selalu Melakukan pergantiannya agak pergantiannya telat. telat gitu. Walaupun ketika dia membuat kesalahan atau pemilihan yang tidak tepat di babak pertama, dia selalu bisa mereparasinya di babak kedua. Kan selalu begitu kan. Babak kedua langsung berubah permainan gitu. Tapi di beberapa pertandingan sering juga udah ujung-ujung kok baru lo ganti sih udah nggak ada impact gitu. Lo baru ganti dan sulit bagi pemain untuk memberikan impact yang signifikan ketika momen bermain lo nggak banyak gitu. Mungkin itu yang salah satu concern gua terhadap kalau in game manajemennya Sintayong ya itu dari hal kayak gitu. Mas, tapi secara ini ya, maksudnya juga ini banyak pertanyaan kemarin di netizen juga menyoroti gitu. Ketika kemarin Marceng kartu merah, hari ini juga Ferrari kartu Ferrari. merah. Plannya tuh apa sih game second plannya itu sebetulnya seharusnya seperti apa dan apakah itu ada tapi tidak bisa dijalankan atau memang tidak ada taktik yang merubah situasi itu? Kalau game yang melawan Vietnam berarti kan nggak ada Marcelino ya. Maksudnya game ketika nggak ada Marcelino atau game ketika di Laos itu? Di Laos, Saat maksudnya Marcelino keluar gitu. saat Marcelo keluar tuh netizen bilang ini nggak ada cadangan nih, nggak ada taktik cadangan. Dan sekarang pun kejadian kan babak kedua pun tidak terlihat adanya. Tadi kan kita sempat nyinggung juga ya, serba salah ketika tadi normal, secara kasat mata kita akan melihat Asnawi sudah saatnya diganti. Pratama ya bisa diganti bisa enggak gitu ya di awal-awal babak kedua. Tapi kan kartu merah itu membuat pilihannya menjadi lebih sulit. Lo harus lebih kalkulasi lo lebih jeli lagi nih. Sosok Asnawi gue tetap butuh nih kayaknya sosok senioritas dia. Dan ternyata di babak kedua dia lebih bagus mainnya dibandingkan babak pertama ketika dalam posisi tertekan. Ya kalau Pratama tadi sih juga kalau menurut gue harusnya lebih diganti ya. Iya. Kalau Pratama. Kalau gue Tapi kalau untuk ganti sistem emang agak susah. agak susah sih. Agak posisi yang serba sulit gitu. Apalagi sejak kita tertinggal, lu mau main nyerang, ngambil risiko. Kalau bukan game yang lo pertaruhannya lo lolos grup apa enggak, itu kan semakin sulit kan. Risiko lo kalau lo ngambil tadi kelihatan kan. Begitu counter Iya, itu Cahya tadi. Ada Yang one on one kan. Cahya sekali, Ada Doni. Donitri tadi. Donitri. Itu risikonya lo bisa kayak gitu. Jadi tetap bermain aman tapi mencoba untuk menyerang yang ya lebih terpattern gitu. Oke. Bukannya excuse sih ya, tapi memang faktanya tim ini rentan gitu ya. Secara Rentan. kualitas tuh sangat tipis ya untuk pergantian. ya sangat tipis. Terus yang dihadapinya juga tim senior yang memang udah sudah pengalaman, udah persiapannya lebih matang. Terus STI juga kelihatan dari sini tadi Cahyo udah Aryo udah jelasin ini memang penyakitnya dia ya, selalu telat dalam merespon situasi ya. Kita di sini nonton dan mungkin juga pemirsa lihat Asnawi udah pincang-pincang misalnya, terus Marceng udah pincang-pincang, terus nih Arhan udah nggak jalan, tapi pergantiannya lambat sekali gitu ya. Itu yang juga membuat situasi kita semakin sulit gitu. Barangkali ini yang jadi salah satu catatan untuk ST ya. untuk STY. Tapi bukan dia sendiri sih, harusnya staffnya juga ngingetin sih ya. Iya. Kan kadang-kadang pelatih tuh kalau udah di lapangan situasi udah genting, dia udah kadang-kadang black out gitu. Blackout ya. Itu harus staffnya tuh harus ngingetin, coach ini nggak jalan nih apa gimana gitu ya. Dan sesuai dugaan Gin, ini kan udah pasti rame di kolom komentar pun rame. Apakah momen ini masuk dalam kriteria untuk bisa mengevaluasi Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia? Ya kalau gue bilang ini tinggal tergantung konsiderannya dari federasi sih. Federasi mempertimbangkan ini nggak sebagai bahan evaluasinya. Menurut Bung Yuke patut layak dipertimbangkan nggak? Kalau gue pribadi enggak sih. Tapi kan kita nggak tahu apa yang di benak dan alam pikirannya federasi ya melihat. Dan pertimbangannya apa aja itu kan Iya. juga. Iya. Karena STY ini sejak awal memang tugasnya hanya di senior sebetulnya ya. Kalau kita pengen tim ini berprogres jauh gitu. Iya. Kalau usia muda seperti ini
gue nggak tahu apakah memang bunyi di kontraknya gitu. Karena dari awal kan memang federasi sudah mengamanatkan tim ini kepada STY dan mengatakan bahwa tampil sebaik mungkin gitu, yang terbaik, nggak ada target yang tertulis atau target seperti yang apa. memang sudah dari awal dirancang. Dari awal dirancang bahwa AFF itu harus menangkan misalnya gitu kan nggak ada gitu Nggak kan. ada. Jadi agak sumir sih kalau ini dijadiin evaluasi sih. Mas Sabto? Gue juga, kalau gue pribadi nggak setuju juga. Kecuali Sintayong memakai pemain-pemain yang bisa dibilang emang Grade 1 ya. grade satunya. Ya. Paling nggak yang di liga yang pemain kita di timnas senior, tapi main di Liga 1. Kalau itu dipanggilin, ada tarik ulur antara klub dengan itu yang lebih ribet, tapi dia dikasih, difasilitasi, dan dia nggak perform, itu baru Mungkin ya bisa. mungkin dan masuk akal untuk menjadi pertimbangan. Tapi ini dari awal, gue turun dengan U22, ini adalah program regenerasi, dan federasi setuju dengan apa yang dimau oleh STY, ya gue rasa ini udah menjadi suara bulat mereka gitu. Sudah siap menerima resikonya gitu kan. Oke. Iya. Mungkin terakhir, ini kan udah kita kalah, move on, kita udah nggak lolos ASEAN ini, tapi kan kita udah dari awal memang ngomong bahwa tim ini akan untuk jangka panjang, Iya, iya. untuk Regenerasi. SEA Games, Untuk Piala Asia ya, Piala Asia 23 gitu. ya. Nah, secara semuanya nih, bukan hanya permainan, apa yang memang paling harus kita evaluasi untuk tim kita ini, dan mungkin untuk pemain-pemain Indonesia gitu. Ya, kalau dari sisi saya jelas tim ini harus diteruskan karena proyeksinya memang dari awal untuk SEA Games dan Piala Asia. Dan catatan yang penting harus TC lebih awal, Ya, lebih lama. lebih lama kalau memang mau punya target gitu loh. Karena ini Indonesia, ini bukan Eropa. Pemain kita itu tadi seperti saya bilang, pondasinya itu dari sejak kecil lemah. Jadi baru dibentuknya setelah remaja gitu loh. Karenanya mereka perlu kebersamaan yang lama supaya untuk menguatkan pemahaman taktik, bonding, chemistry gitu ya. Karena beda dengan pemain Eropa. Dan sepak bola zaman sekarang lebih ke sistem, bukan individual skill. Betul. Iya, Individual skill kadang lu nggak terpakai dibandingkan pemain yang lebih memahami sistem. Individual skill lu bisa gocak di usia muda kan lu Iya, masih begitu. betul. Lu masih bisa gocekin orang-orang seumur lu. Sendiri gitu. Tapi begitu lu main dengan sistem, ya pemain yang biasa dengan main sistem, tinggal jaga di sinilah pemain begitu-begitu, nggak bisa jalan. Dan sebetulnya ini tim ini merupakan titik awal dari tim ini kan. Sebelumnya kan Yes. ini pertama lah dibentuk Persiapan buat Piala Dunia ini. persiapan buat Piala Dunia, dan seharusnya ya hasilnya walaupun mengecewakan ya. Maksudnya kita semua pasti sedih, cuman ya gue melihat ada beberapa pemain juga yang masih bisa menjadi harapan di masa depan. Kalau menurut Bung Yuke, Mas Sabto, siapa pemain yang bisa menjadi kerangka dari tim ini untuk di tahun 2025? Ya, Cahya jelas-jelas Ya. harus masuk tuh, Cahya Supriyadi. Doni, Ferrari, Doni masih Ferrari, masuk. Doni Tri jelas, Kadek Arel, yes. Terus Sarif Maulana. Maulana tadi, Arkan Fikri, Kalau Marcelino kan emang masih masuk usianya lah ya. Iya. Hoki Caraka Terus sama Victor Detan ya. Detan. Tinggal dilengkapin dari sources-sources yang lain ya. Kanan juga oke tadi main. Harus dipantau terus supaya dari kompetisi Liga 1 ya yang mewajibkan pemain-pemain U22 itu. ya. Kalau gue kira sih mesti ditambahin tuh slotnya yuk. Jangan 1 yuk, 2 kali ya. Iya. Jadi supaya semakin banyak, Banyak. supply. Iya. At the end Dari jam Liga 1. terbang itu ya yang Iya. jadi ini. Iya. Betul. Dengan hasil ini juga ini kan ya kita harus menerima lah, memang ada gap yang selebar itu antara timnas ini dan juga timnas yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Iya. Pertanyaannya, selain tadi jam terbang, ada langkah lainkah untuk bisa mengejar gap itu agar tidak terlalu jauh dan juga mungkin bisa bersaing gitu? Kalau untuk bersaing masih sangat lama. Karena itu kita harus tarik ke bawah akar persoalannya. Iya. Gue bicara 8 tahun minimal. gua. Iya, harus Dengan youth youth development-nya Benar. yang harus memang establish gitu ya seperti di Eropa, dan itu harus gerakan masif dan gerakan terstruktur secara nasional. Semua. Nggak bisa federasi doang yang terlibat, tapi pemerintah juga harus terlibat dan continue. dan continue. Ingat yuk, Jerman ketika pas rontok di Piala Eropa 2020 4 ya? yuk. Yang 4 Di, 2000 di Jerman. Oh iya. Yang dia kalah sama Inggris ya. Iya. Hancur kan? Dia perlu 14 tahun untuk jadi juara dunia. Ya.
Bayangin, Jerman loh. Jerman loh. Yang sudah jelas. Jadi kita tuh makanya jangan terlalu excited gitu, over excited, kita lupa modal kita tuh mana gitu maksudnya. Mas, tapi kan modal kita lama ini kan sebetulnya dari 10 tahun lalu kan pertanyaannya sama. Dan mungkin kita ada harapan kan karena ada jalan pintas itu, adanya diaspora yang dipanggil-panggilin gitu. Cuman pertanyaannya kenapa itu tidak dilakukan gitu? Kenapa nggak dilakukan dari dulu? Kalau dari dulu dilakukan, mungkin kita udah metik hasilnya sekarang. Kita baru lakukan sekarang. Terus mau langsung gitu. Mau langsung gitu. Makanya Nanti kita akan memetik hasilnya gitu, nggak sekarang tapi ya. Tapi bisa belasan tahun kemudian dan itu butuh kesabaran dari... butuh kesabaran, effort, terus Ini update juga kesamaan peringkat dalam FIFA kita turun ke 130 turun lagi luar biasa ya. Jadi bisa langsung hitung cepet deh. setelah kekalahan ini ya. Tapi itu ya, mungkin kita mau seperti kata Bung Yuke, Mas Sabto tadi mengingatkan juga karena ini di komentar rame banget, ayo geruduk Instagram Ferrari dan lain-lain. Itu Nah itu juga... teman-teman gitu, mereka Konyol juga pasti banget. terpukul gitu ya. Dan kita melakukan itu nggak akan dapat apa-apa juga gitu kan. Dan kita harus pahami setiap orang tuh menanggapi sebuah bulian tuh dengan berbeda loh. Iya. Orang tuh nggak semua orang tuh Bisa menerima ya. kuat, nggak semua orang gitu ya. ngocol kayak Marcelino gitu. Iya. Mungkin 1 dari sejuta orang kayak Marcelino yang ketawa gitu. Cuek. Tapi yang lo lihat Arkan Kakak gimana? Iya. Dari potensial di Piala Dunia U17 bisa bikin 2 gol sampai nggak punya kepercayaan diri untuk bisa bikin gol karena terbuli oleh orang-orang yang nyerang dia. Murni karena dia merayakan golnya. Anak 17 belum nyampe 17 tahun ngerayain gol, masa lo kritik sih? Itu kan nggak masuk akal menurut gua gitu. Dan itu bisa mempengaruhi mental dia sampai dia umur sekarang gitu. Padahal sekarang pun masih muda dan sebetulnya masih ada masa depan, itu yang harus kita jaga. Dan itu diakui sendiri sama ayahnya gitu kan. Kita nggak tahu kan apa impact dari apa yang lo ketik gitu terhadap seseorang pemain, apalagi usia masih muda. Orang yang punya potensi jadi nggak punya potensi itu gara-gara lu loh. Lu nggak mikirin itu gitu. Iya. Yang lo pikirin hanya kali ini dia main boro-boro, dia waktu itu nggak main jelek kan? Iya, Dia ngegolin kan? Tapi tetap dibully. Gimana Kalau dia kayak main Ferrari jelek. tadi kayak gitu. Tapi Ferrari sepanjang turnamen lo Bagus. lihat totalitasnya dia Iya, kayak dia apa. bikin 2 gol juga ya. Tadi kayak apa. Konsisten juga di luar tadi ya. Ya ini pelajaran mahal buat dia lah. Bahkan jangankan Ferrari ya, Marcelino aja yang sudah sedemikian Iya. benar-benar dianggap kita udah matang juga kena kartu Pasti, merah juga. iya. Gara-gara emosi juga. Ya ini realita-realita yang kita hadapin gitu ya, yang kita harus bantu bangun mindset ya. Bahwa masih banyak pekerjaan rumah gitu di federasi terhadap pemain-pemain muda kita gitu. Supaya lebih banyak bakat-bakat yang mungkin belum terlihat ya bisa bermunculan gitu. Wadahnya yang harus disiapin gitu, harus banyak. Nggak cuma kompetisinya dengan memberikan slot yang satu ekor gitu ya, quote on quote. Menurut gue sih kurang banget gitu. Tapi juga di daerah-daerah juga, di tempat-tempat lain gitu, dia harus siapin wadahnya gitu loh. Tadi seperti gue bilang, ini pekerjaan yang panjang, pekerjaan yang mungkin gue pribadi nggak tahu kita apakah bisa nikmatin apa enggak. Ya, apakah kita masih ada gitu saat itu bisa dilakukan. Dan kita kan juga nggak tahu Pak Erik berapa lama menjabat ketua umum PSSI. Apakah nanti misalnya pengganti namanya jabatan kan bisa naik turun berganti orang kan. Tapi apakah mindset membangun timnasnya sama seperti beliau gitu ya. Apakah juga nanti penerusnya akan juga mencoba untuk membangun dari bawah gitu. Atau jalan pintas juga seperti. Jadi aduh. Dan seperti yang kita bahas di podcast waktu sebelum AFF ya, ini kan kesabaran itu nggak cuma fans aja, cuman federasi pun juga Harus butuh sabar. investasi, Betul. butuh mau untuk berproses yang ya bukan ujung-ujungnya cuan gitu, tapi ini cuan yang nantinya kita ini kan. Dan terakhir kalau dari saya, adakah pemain yang layak untuk bisa dipanggil untuk timnas WCQ senior? Mungkin Cahaya bisa ya. Cahaya Kalau ya? melihat dari performa dia, Tenang ya. tenang. Lumayan tenang. Paling enggak dia dipanggil tuh untuk supaya dia nonton dulu gitu ya. Iya, iya. Magang lah, quote on Magang quote dia dulu, magang. iya. Gitu. Karena belajar langsungnya sama Iya. Martin Pass ya. Martin Pass. Karena kan Gokil. si itu juga belum bisa kan. Siapa namanya? Sorry. Deo. Bukan Nadia. Nadio. Fernando. Fernando. Ya kan. Lebih baik masukin dia untuk
untuk supaya mempromot kah pemain-pemain muda kita di level yang lebih tinggi supaya dia nonton yang bagaimana level senior yang sudah pengalaman di Eropa. Itu penting loh buat kepercayaan diri dia juga. Mas Sabto ada selain Cahya, ada Doni juga bisa Tadi ya. Mas Sabto nyebut Doni ya. Doni Tri ya. Doni Kan bisa. Rizky Ridho bisa dibilang udah otomatis ya. Iya. Ada di tim gitu kan. Opsinya Mau dia gitu ya. start apa enggak gitu. Dan Ferrari kan selalu ada di belakang dia tuh. Iya. Nah ini Doni Tri bisa juga tuh. Nah, ada di posisi yang sewaktu-waktu menggantikan Rizky Ridho, sewaktu-waktu menggantikan Hubner misalnya gitu. Atau Verdong misalnya gitu ya. Iya, Verdong di posisi sayap kiri Ini kan posisinya Iya. dia kan. dibandingkan Pratama Arhan, sorry to say, sekarang Doni Tri gue lebih favorit. Lebih firm ya. Karena insting dia dalam membaca Permainan ya. iya mencium bahaya nih, dia tuh tahu larinya harus kemana, identifikasi permainan tuh dia tuh lebih tajam gitu loh. Gua menarik ngeliatnya soal Pratama Arhan ini kan anak kesayangannya Sintayong ya. Dan ini tampaknya kan kalau secara performa kalau kita bandingkan ya dengan Singapura itu kan turun ya. Turun. Apa yang harus dilakukan karena kita tahu dia udah nggak di klub Apa Korea pengaruh ya. karena dia jarang jam mainnya juga Bisa aja ya. aja. Tadi kelihatan banget dari fisiknya ya udah mulai agak surut ya. Iya. Juga itu kan karena dia secara level fitness nggak dalam posisi yang fit ya. Iya. Karena nggak main Karena gitu nggak ya. main. Karena nggak main. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya sudahlah Arhan fokus cari klub dulu dah. Iya. Jangan buru-buru ke timnas lagi gitu. Atau dia dalam posisi, kalau dia dalam posisi nyaman, kadang-kadang justru mulai turun tuh. Iya. Karena nggak ada persaingan kan. Nggak ada persaingan. Sementara di timnas senior, dia kan banyak yang ngisi posisi itu tuh. Iya, dia jadi cadangan. Dia lagi jadi mulai bagus lagi tiap dimainin tuh. Waktu itu kan juga trennya gitu tuh. Asnawi sama Pratama sama-sama turun tuh. Begitu ada persaingan di timnas senior, dua-duanya sama-sama naik nih. Sama-sama mau ngebuktiin bahwa kita masih bisa main di senior. Nah di sini kan kayaknya, gue otomatis main lagi lah kalau di sini kan. Iya. Jadi kayaknya agak turun. Bisa juga dari sisi itu. Jadi nggak ada kekhawatiran gue kehilangan posisi, ya jadi dia nggak bisa naikin lagi performance-nya. Tapi akan banyak ya pasti evaluasi gitu ya dari malam hari ini untuk Pasti. ke depannya, untuk pemain-pemain senior kita juga kan pasti kan. Karena ya ternyata performanya sama gitu ya, jadi kayak adik-adiknya ya, kayak kata Glenn tadi justru kayak adik-adiknya nih yang kadang lebih bisa menghandle emosi ya. Tapi apapun itu ya guys, pokoknya teman-teman yang komen, teman-teman yang sekarang masih rame nih di kolom komentar, udahlah jangan hujat siapa-siapa, jadi bahan pembelajaran buat besoknya, buat timnas kita akan lebih baik lagi ke depannya gitu Dan kan. gue setuju sih yang Mas Yuka bilang ini ujian juga buat fans. Yes. Gimana kita responsnya dan harusnya ya ekspektasi kita pun juga kan dari awal harus sudah di set kalau ini tuh Dibedakan, ya tim pemuda, pemain muda kita harus mengerti jangka panjang seperti apa dan ini Bang Bes langsung ngechat Apa teh? batal siaran. Bisa nggak lolos. Tapi nggak apa-apa, seru banget nih gini ya. Dari kemarin kita udah mengawal Seru. Terima timnas kasih Indonesia, semuanya. terima kasih semua. Bung Yuke, Mas Sabto, Terima kasih, Ya Mas Yuke, sama-sama Sabto. Glenn. Sama-sama. artinya kita akan ketemu lagi di ini ya Piala Maret. enggak, U17 Mazda dulu. U17 dulu. U17. Februari. 17 terus U20 ya? U20. Oke. Ada Kosnova, ada Masih, Indonesia ya. Free, masih Masih banyak ada agenda banyak 2022. yang Masih kita banyak bisa kok ya pemain kita bisa latihan-latihan lagi Betul. gitu kan. Dan semoga jadwal Regina juga mudah. Oh iya. Pokoknya guys, this is not the end of the world ya. Yes. Kita Ya, malam ini. itu benar tuh. Ini bukan kiamat ya. Yes. Betul. Oke, Mas, akhirnya Regina kerja lagi di akhir Pekannya, di akhir pekannya. Makasih banyak semuanya. Terima kasih semua, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Bye.